kalau di Enggak, mohon maaf. Sebelum ke situ, sebenarnya perlu nggak sih kita tuh yang masih awal-awal punya planning, aku mau nulis ini, sebenarnya perlu nggak? Kayak kita semua kan awam, apa itu maudhui, apa itu tahqiq, itu gimana cara nulisnya, gimana kita cara dapetnya, kita kan nggak tahu, awam banget. Nah kita tahu tuh setelah masuk ke tamhidi ini. Dan yang belum tamhidi pengen tahu itu gimana cara biar kita tuh punya azam untuk bisa sampai ke situ. azam saya apa nih? Untuk mau nulis, kita mau milih tahqiq atau maudhui, mana yang lebih bagus, mana yang kayaknya pantas untuk diambil oleh kita, mana yang enggak gitu. Ya. Kalau tadi ya udah disinggung sama Azza tentang penulisan kan ada tahqiq, ada maudhui, ya kan? Oke. Untuk masuk ke apa tadi? Sampai mau nulis gitu ya. Ya saya rasa kalau misal S2 udah tamhidi susah-susah aja diperjuangkan, kenapa nulis nggak diperjuangkan sekaligus? Kalau udah basah ngapain nggak nyemplung sekalian lah, tenggelam sekalian. Iya, gitu loh. Jadi insya Allah lah kalau kita udah di tamhidi itu berhasil, kayaknya itu kalau kita najah itu berarti tandanya Allah itu apa ya? Mempersiapkan kita, istilahnya kita tuh diberikan kayak keyakinan bahwa kita tuh bakal bisa kok nulis. Teori-teori kita udah belajar, berarti tinggal di praktiknya itu kita ya udah bisa insya Allah. Kalau praktiknya teorinya udah bisa. Jadi bermodal keyakinan itu sih, sama keyakinan kalau lah udah tamhid udah selesai, susah ngapain nggak lanjut gitu. Untuk tahqiq dan maudhui judul kakak. Kebetulan judul saya itu maudhui karena di jurusan saya Balaghah wa Naqd itu sudah jarang ya yang namanya tahqiq, dan juga jarang banget yang namanya masyru'. Nah nanti masyru' itu proyek, biasanya dapat judul proyek itu anak tafsir, anak hadis. Jadi misal satu kitab, nanti misal Iin bahas dari kitab halaman 1 sampai 200. Saya atau hadis lah misalnya, kalau contohnya hadis aja ya. Dapat berapa hadis, misal Iin dari 1 sampai 200, saya 300 sampai 201 sampai 400, Azza 401 sampai 600. Misal gitu, tapi banding sama badan juga beda. Kalau di proyek seperti itu, jadi satu buku nanti dikerjakan bareng-bareng di tahqiq. Ya kayak di syarah lagi, dikritik kembali apa yang salah, apa yang kurang. Seperti itu. Tapi kalau maudhui yaitu kita lebih ke ya tema apa ya, tema pribadi, kayak masalah muasirah ya. Kalau di fikih mungkin kayak gitu ya. Kalau saya di Balaghah kebetulan saya membahasnya tentang khutbahnya Hasan Basri, karena beliau selama ini kebanyakan dibahas karena sisi tasawuf, sisi zuhudnya, ya kan. Nah saya ingin menampilkan bahwa Hasan Basri itu gak cuma terkenal dari segi tasawuf zuhudnya aja, tapi beliau juga seorang yang baligh, seorang yang mempunyai gaya bahasa yang bagus dan juga diakui oleh para ulama. Nah saya ingin menampilkan itu. Nah ini melalui apa, dengan pendekatan dari khutbah beliau yang ada di kitab Jambarah Khutabil Arab. Seperti itu. Jadi kebanyakan juga pembahasannya itu di maudhui. Kalau di lughah itu di Balaghah, di lughawiyat, terus kemudian di apa? Usul lughah, di naqd, adab wa naqd itu juga. Misal kalau di adab wa naqd itu bercerita tentang, misal kalian membahas tentang Toha Hussein atau Manfaluti, membahas kayak ya atau syairnya siapa, seperti itu. Nah kalau dulu di saya di S2 itu dulu belum diizinkan untuk membahas Al-Quran atau hadis. Karena namanya tesis atau apa disertasi itu kan inti dari, kalau tesis itu mungkin lebih baru ini ya, mempraktekkan teori yang sudah kita dapatkan. Tapi bisa mungkin kita berlatih untuk menghadirkan suatu hal yang baru. Nah kalau kita nanti membahasnya Al-Quran dan hadis, ya kan, itu nanti mungkin karena kita tuh belum sampai ke taraf sana nih, bahas Quran dan hadis, ilmu kita masih cetek lah istilahnya di mata Al-Azhar ya, makanya belum boleh bahas Al-Quran dan hadis karena keilmuan kita tuh belum seberapa. Nanti jatuhnya nanti kita akan takrar saja, akan mengulang-ulang, dan kita hanya akan berpacu atau kita akan bergantung ke kitab-kitab tafsir atau syarah-syarah hadis aja. Misal ini saya ngambilnya dari contoh Balaghah ya, nanti mungkin bisa kalian terapkan ke jurusan kalian masing-masing. Jadi kita akan kalau dalam kepenulisan
nggak akan menghadirkan suatu hal yang baru gitu. Saya kalau dari balaghah kenapa harus dimulai dengan, kenapa nggak boleh Al-Quran dengan hadis dulu gitu kan. Jadi nanti per syubah itu ada kayak syaratnya masing-masing lah ya. Kalau di balaghah seperti itu. Nah nanti mungkin juga kalau di balaghah itu juga kita itu bisa paham Al-Quran dan hadis dengan baik kalau kita itu udah paham kalamnya orang-orang, kalamnya para bulaghah. Makanya di S2 itu bolehnya mengambil apa kebanyakan temanya syair, nasr, nah seperti itu. Terus habis itu apa tadi? Kenapa kita sejauh apa harus melihat kalau itu penting untuk menentukan mau nulis maudhu'i atau tahqiq? Ya karena kalau di jurusan saya ini ya apa namanya nggak boleh, udah jarang banget dan kayaknya lebih dipersulit kalau bahas tahqiq. Kemarin ada salah satu banat Indonesia juga ya bahas tahqiq, bahas kitab apa ya saya lupa. Beliau bahas dia tuh bahas dari awal kitab sampai bab apa. Kemudian lauhah selanjutnya kayak ya halaman selanjutnya itu dibahas sama orang lain Mesir. Masih ada sisa halaman mau dilanjutin sama orang Indo, tapi sama dokternya udah nggak bolehin. Alasannya saya kurang tahu, tapi yang saya dengar dikit itu karena ya apa ya, kita tuh lebih ihtimamnya mau mempraktekkan apa yang kita dapatkan di teori di S2. Dan itu ya belajar teori-teori tentang balaghah itu. Nah, kita berusaha untuk mentahlil nas. Nah, seperti itu. Jadinya lebih kalau di jurusan di UIA lebih diutamakan yang tadi itu apa namanya maudhu'i. Menambahkan sedikit kalau di ulum juga lebih disarankannya maudhu'i. Jadi kayak kita ngangkat permasalahan, kalau yang fikih ya, mengangkat permasalahan misalnya dampak perceraian terhadap perempuan, terhadap istri di Indonesia kayak gitu. Jadi ngambil peraturan, konun, undang-undang misal di undang-undang ada tentang perceraian, nanti kita bisa ngambil dari situ, itu menjadi rujukan kita. Atau misalnya tentang riba tapi yang ada di Indonesia, jadi semua kita harus dikoitkan ke Indonesia. Kalau kayak gitu insya Allah porsi untuk diterimanya banyak. Tapi kalau tahqiq kayak tadi, soalnya banyak teman-teman yang katanya udah ngambil tahqiq terus kemudian di pertengahan jalan dibatalkan, dibatalkan sama dokternya, jangan, kamu nggak usah ngambil tahqiq. Jadi dia udah di tengah-tengah jalan, udah mau selesai ijroat sampai dia bisa nulis, itu di tengah-tengah dibilang kamu jangan ngambil ini. Jadi katakanlah beliau tuh, kamu tuh kesini sebagai Sufaro Azhar, tadi kata Kak Nikmah, yang ngambil sesuatu yang bisa jadi manfaat di negara kamu. Jadi buat apa ngambil tahqiq gitu? Ya udah ngambil maudhu'i aja gitu. Maksud para Dr. Nahla, terus Dr. Isam Faruk pengen adanya kuliah ulumul wafidin salah satunya untuk itu, biar kita bisa mengangkat masalah-masalah yang ada di negara kita gitu. Tapi masalah kan pasti semuanya udah dibahas ya, kitabnya, semua kitab lah kayaknya, apalagi mazhab Syafi'i hampir semuanya udah dibahas. Tapi kalau kita ngambil permasalahan yang ada di Indonesia terus dibawa, kan maksudnya kita misalnya ngambil tadi perceraian, dampak perceraian terhadap istri di Indonesia, kita nggak cuma ngambil kalau di Indonesia aja, tapi kita juga membandingkan dengan 4 mazhab. Terus mana sih yang soleh, yang pantas diambil di Indonesia itu kayak gimana? Itu gambarannya untuk syariah. Jadi lebih baik maudhu'i. Terus saya juga disarankan sama senior-senior dulu, kalau misalnya udah tamhidi, udah masuk tamhidi 1, itu alal aqol kita tuh ngambil misalnya dokter ngasih penjelasan apa, terus kayak ada yang kita pertanyakan, itu bisa loh dijadiin judul, kayak nulis note hampir setiap hari, setiap muhadharah, misalnya kenapa ya dampak dari pernikahan itu sampai ke anak ini nasibnya kayak gimana, itu kan bisa dijadiin judul tuh. Apapun yang kita temui di jalan, misalnya ada orang Mesir apa misalnya minta-minta, apa hukum minta-minta misalnya, apapun ya kita tulis tiap hari sampai terkumpul banyak judul yang kita nggak tahu bakal kita ambil atau enggak. Tapi suatu saat itu di akhir tamhidi, di selesai ujian, itu bakal bermanfaat banget, kita bisa ngambil mana yang katakanlah kita condong. Atau misalnya yang sekarang lagi marak pinjol, judol, itu bisa kita ulik juga tuh. Atau apalagi jual beli Shopee gitu kan, COD, ongkir udah datang terus kita nggak bayar, dibalikin lagi, itu bisa dibahas tuh.
Intinya apapun masalah yang ada di benak kita, kita tulis tiap hari, apapun judulnya, ahwal syahsiyah, munakahat, buyu, semuanya ditulis biar itu jadi rujukan nanti di akhir. Itu saya juga dapat saran dari senior-senior yang lalu biar pas di akhir tuh nggak blank banget mau nulis apa ya. Soalnya teman-teman kan banyak yang pengen tahqiq itu sampai 1 tahun 2 tahun nggak selesai, akhirnya nggak nulis apa-apa. Sedangkan kuliatul ulum cuma dikasih waktu 5 tahun, 1 tahun tamhidi dan 4 tahun buat nulis. Iya kak, benerin kalau salah. Dengan masing-masing Kasih batasan. ada batasan waktu. Maksimal 5 tahun kan? Kalau di Ulia 8. sekarang 8. Setahu aku 8. Jadi 5 tahun itu kita udah terkurangi tamhidi 1 tahun. Kemudian kita ada waktu 4 tahun untuk menyelesaikan judul kita. Jadi kalau misalnya 4 tahun ini kita nggak selesai, ya udah nggak baik gitu. Jadi ada gambaran ya, maksudnya kan sepenting apa sih kita untuk bisa bertahan di sini? Ya salah satunya itu kita udah ngambil tamhidi, kata Kanima tadi, ya tamhidi aja susah, masa kita nggak bisa melangkah ke selanjutnya sih. Dan jangan lupa tiap hari apa yang ada di idenya, misalnya ditulis. Tulisnya pakai bahasa Indonesia dulu nggak apa-apa. Nanti sampai akhir pakai bahasa Indonesia semuanya, nanti di akhir pasti itu bakal bermanfaat buat kita. Silakan Mbak. Oke. Jadi kalau tadi benar sarannya Iin ya, kalau nemu suatu hal yang apa tadi jadi pertanyaan bisa ditulis gitu. Dan saya sarankan kalau nanti memang kalian mau S2 di sini, jadi saya bisa nasihat juga dari salah satu senior saya, bukan nasihat sih tapi lebih ke cerita karena suaminya begitu gitu ya. Jadi karena suaminya itu pengen segera dapat judul, akhirnya dia ngikut proyek temennya, padahal di materi itu bisa dikatakan kurang menguasai. Jadi dalam menulis kesulitan karena dia sebenarnya nggak ada tuh kecondongan untuk membahas itu, jadinya waktu menulis lama. Makanya akhirnya pas masa nulis itu, karena di saya nggak boleh bahas Quran sama hadis dan memang harus nyari sendiri ya, waktu itu dokter menyarankan untuk ya tadi juga nama juga, kalau kita itu sebenarnya dokter itu pengen kita tuh membahas sesuatu yang berkaitan dengan negara kita. Kalau di Balaghah dulu saya disarankan untuk mengambil syair-syairnya para kiai pondok pesantren yang di Indo, yang misal membahas tentang madah Nabi, kemudian ditahlil balaghi. Tapi ketika saya tanya ke teman-teman yang ke apa ya di pondok pesantren gitu, mungkin bait-bait syairnya tuh nggak banyak dan jadi mungkin nggak bisa jadi tesis. Nah akhirnya saya jadilah puter cari yang lain. Dan kemudian karena kebanyakan bahasnya syair, saya merasa kemampuan saya kalau bahas syair saat ini belum bisa gitu. Jadi saya ngomong tuh ke dokter juga, dokter saya jadi kalau bisa nanti kalau pas ngajuin judul kalian juga jangan kosong otaknya ya. Dalam artian kalian ngadep dokter, kalau kalian cuma kosong dokter saya nggak tahu mau bahas apa lah, udah S2 coy gitu ya. Jadi kalau bisa udah ada gambaran, udah S2 masa maunya dicekokin terus gitu, harus ada usaha gitu. Dengan cara apa? Kalian pergi ke maktabah, cari contoh judul-judul yang sekiranya kalau ternyata kalau Balaghah seperti ini ya, kebanyakan judul yang diterima syariah seperti ini ya, terus kemudian misal akidah filsafat seperti ini, nah seperti itu. Nah setelah saya ngulik-ngulik di maktabah, saya merasa saya nggak ada nih kecondongan untuk bahas syair. Nah saya bilang ke dokter saya nggak ada kecondongan bahas ke syair. Kenapa? Karena saya merasa kesulitan di situ. Kalau emang nggak boleh bahas syair, nggak boleh bahas Quran sama hadis, saya mau bahas nasr. Saya bukan yang syair, gitu. Oke, kalau gitu kamu baca kitab ini dulu, coba kamu cari. Gitu. Akhirnya dari situ saya mulai mencari lagi. Akhirnya udah saya minggu depannya ngasih buat judul beberapa dan akhirnya makbul. Nah, ini juga mungkin masuk tantangan juga kali ya. Saya agak iri sama teman-teman dulu yang punya proyek masyru, ya. Karena teman-teman saya hadis kebetulan saat itu ada masyru terus langsung dibagi, jadi langsung dapat apa ya istilahnya itu dapat judulnya lebih cepat. Sementara saya dulu di Balaghah itu pas zaman saya kok kebetulan agak sulit, jadi minimal saya ngajuin judul 5 minimal 5, tapi gak tau ya kalau jurusan lain harus 5 dan maudhu'i, walaupun akhirnya yang lain juga kayak ngarang-ngarang gitu gitu kan, tapi yang pasti itu ada 2 atau berapa. Dan ya itu tadi harus mencari maudhu'i dan sesuai kemampuan diri sendiri, karena
dari saran kakak kelas juga, ya udah pokoknya bahas sesuai kemampuan kamu aja nih, gitu. Kayak nggak usah terlalu yang wah, tapi kamu kesulitan. Ya udah yang sesuai kemampuan aja, gitu. Dulu juga pernah pas waktu masih tamhidi mau ijro atau dulu visa ya. Terus kemudian ketemu sama kakak kelas yang baru ngambil ijazah S2, dibilangin gini, sama aja kalau tamhidinya cepat nulisnya lama. Nah, jadi kayak betul banget gitu kan. Jadi kayak benar-benar oh ya siap Ustaz gitu. Jadi kayak sama aja nih tamhidi sama nulis sama aja tantangannya gitu. Jadi itu intinya tipsnya, kalian harus mencari sesuai kemampuan, dan kalau bisa ketika menghadap ke dokter itu kalian sudah punya gambaran terus dikonsultasikan ya. Jangan datang dengan kosong. Maaf ya, maksudnya harus ada usaha nih, udah S2. Bahkan dulu ada salah satu senior yang sekarang udah jadi dosen di UIN Jogja, bahkan tesis dan disertasinya ya itu dicetak di maktabah apa ya, saya lupa. Pokoknya penerbit luar negeri dan masuk di ini kok, Kairo apa tuh namanya? Pameran buku di Madrid. Beliau itu kalau nggak salah, seingat saya ya, beliau itu mempersiapkan judul dari pas masih S1. Wow. Jadi beliau bahasa Ibnu Arabi dan mempersiapkan itu dari pas masih S1. Jadi S2 tamhidi, S2 itu udah siap. Udah kulik-kulik senior. Berarti kita telat banget ya? Gak ada yang telat. Yang penting ya mungkin telat ya. Tapi daripada telat dikit daripada nggak sama sekali. Iya, daripada nggak sama sekali. Kalau Kaza ada tambahan nggak? Kalau di filsafat juga sama. Harus kalau di filsafat itu dokter tuh pasti ngomongnya, iya maksudnya yang sekarang itu dibutuhin apa aja di Indonesia. Misalkan kamu coba deh meneliti ateisme di Indonesia gitu. Itu kayak dokter itu kayak malah pengennya yang ada di Indo gitu. Kayak ya mungkin karena di ulum itu memang baru kan, maksudnya kayak masih meniti, maksudnya pengen gitu loh. Maksudnya di situ ada koleksi sidang-sidang munaqasyah itu yang maksudnya tesis-tesis itu yang maksudnya yang itu internasional juga kayak gitu. Jadi kayak pengen gitu loh, doktoral nahla atau segala macam. Ya kalau di masyru' itu ada masyru', ya memang masyru' buat tafsir sama buat hadis aja gitu. Di kuliah di tahun kakak juga kayak gitu. Pas di tahun kakak kayak gitu. Terus lika-liku menulis tesis, bahkan nulis judul itu sampai ada yang 3 tahun. Itu nulis judul aja gitu. Itu nulis judul aja. Nah itu kayak memang kita ya harus dari, makanya di situ kayak harus dari kita sendiri itu harus bener-bener gitu. Kita beneran not ismian aja gitu. Karena S2 itu emang harus istihad dari kitanya gitu. Bukan cuman misalkan ada yang maksudnya hidupnya di talaki aja. Mungkin di rumahnya kita harus bener-bener ngaji kitab lagi gitu. Maksudnya secara mandiri ya. Gitu. Jangan gitu di talaki aja, tapi di rumah juga kita harus lebih rajin ngaji kitabnya. Gimana cara di situ kan kitab kan ada gitu loh. Cara mentahqiq apa gitu. Ada hasyiah-hasyiahnya itu kayak gimana gitu. Itu ada gambaran gitu. Kayak gitu. Nah kakak aja sampai dulu itu sampai dokter tuh saking apanya gitu. Dokter itu pertama nggak boleh judul itu terlalu umum. Misalkan kita nguak tentang kayak misalkan tentang kakak kan judulnya ya, judul kakak. Kalau judul kakak itu kan tentang ini agak di sebenarnya. Nah, judul kakak agak-agak sensitif ya, tentang Zionisme. Katakan tentang Zionisme, terus pengaruhnya terhadap Islam dan lain sebagainya. Nah itu kayak ya kalau misalkan tentang liberalisme atau tentang misalkan dulu kakak itu pernah ngajuin tentang pemikiran sebelumnya itu
sebelumnya tentang Nietzsche gitu. Apa? Iya, tentang Nietzsche. Jadi kayak tentang tokoh filsuf, tokoh ya Nietzsche. Jadi kayak dan pengaruhnya terhadap Islam. Maksudnya kayak bagaimana gitu pengaruhnya ke kita gitu. Seperti itu. Jadi jangan terlalu umum gitu. Terus memang dokter tuh lebih mengangkat yang sekarang gitu. Kayak gitu. Donald Trump dan pengaruhnya. Iya, jadi Tapi ini mungkin sih kasih salah. yang masih hidup tuh Azhar kayak Oh iya, nggak boleh ya. Iya, nggak boleh. Lebih ke pemikiran. Kalau kakak sendiri karena lebih ke pemikiran ya, maksudnya kayak gitu. Lebih ke mazhab-mazhab. Emang dokternya memang lebih kuat buat ini apa ini kayak gitu. Bayangin teman kakak yang cowok itu nulis judul sudah sematang itu, dokter itu udah sampai kertas itu sampai dilempar. Ini judul macam apa? Itu dokter itu harus benar-benar, maksudnya kayak mentalnya harus kuat sih S2 itu, apalagi pas nulis masuk dunia tesis ya kayak pasti di situ. Ini kayak kenapa judulnya kayak gini katanya, kamu selama ini mau kayak gitu udah maksudnya udah sejauh mana gitu, maksudnya kamu menulis judul ini udah sejauh mana kayak gitu, udah sejauh mana penelitiannya, apa maksudnya buku-buku apa maksudnya yang udah dibaca apa segala macam itu ya harus benar-benar kayak gitu. Jangan sampai dokter tuh sampai kayak gitunya gitu. Ada tambahan lagi Kak? Kalau enggak kita mau ini ya, pertanyaan yang mau 3 ada. Ada yang mau bertanya? 1, 2, 3, oke pas. Tapi sebelum teman-teman nanya, karena saya punya privilege sebagai moderator, saya mau nanya juga. Menurut Kak Nima sebagai kandidat doktor, amin. Terus Kak Azza sebagai kandidat magister ya. Dalam penulisan tadi kan saya udah dapat 2 insight dari Kak Nima, teman itu tidak terlalu berpengaruh, yang berpengaruh tuh diri kita sendiri. Kayaknya perlu di ini lagi deh. Apa tuh? Jelas nanti makna ini nanti. Takutnya aku salah paham. Kayak lanjut aja. Terus maksudnya Karena teman ini nanti aku dikira, berarti kamu gak punya teman dong. tidak. Kalau misalnya maksudnya kan karena dari diri sendiri, jadi nggak harus ikut-ikutan temen gitu maksudnya. Kalau misalnya temen A, masih kita harus ikut A, enggak dong, kan kita bisa B juga. Kalau dari Kak Azza, teman itu sangat berpengaruh karena dari situ kita bisa saling menyemangati. Kalau lagi lengah satunya bisa ayo semangat kita belajar gitu ya. Itu kan saya dapat 2 insight yang berbeda. Dan saya sendiri pun orang yang Punya teman gitu kan? enggak, maksudnya ini suka apa-apa tuh sendiri Kak. Maksudnya teman-teman yang udah kenal sama saya pun kayak saya tuh orangnya suka apa-apa sendiri, gerasa gerusu sendiri, apa sendiri, kayak merasa bisa melakukan sendiri gitu. Untuk Kak Nima dan Kak Azza, apakah saya juga bisa dibilang orangnya cekatan, tanggap, maksudnya kayak apa-apa tuh pengen sendiri gitu loh Kak. Apakah aku egois untuk dalam konsultasi ya? Iya, makanya kan tadi punya privilege Kak. Untuk kedepannya, untuk penulisan kayak gitu sebenarnya untuk menghadapi dokter dan kemudian untuk menimba semua informasi di luar sampai akhirnya terbentuk judul gitu. Itu harusnya syakhsiyah manusianya, orangnya itu seperti apa sih? Jadi tadi kan saya cuma ceritain gambaran kalau saya tuh begini-begini, dan untuk kita bisa mendapatkan judul yang kira-kiranya bisa langsung diterima dalam sekali takdim nih, itu syahsiah orangnya harus gimana, muamalah terhadap dokter dalam pengambilan wawasan itu kita harus gimana. Silakan Kak Azza dulu, nggak apa-apa. Biar cepat ya intinya. Biar cepat bisa di ACC gitu ya judulnya. Itu kalau kakak pertama sih dirosah kita sendiri dulu gitu. Kayak kita belajar dulu, maksudnya gitu, murojaah dulu, bahkan orang-orang yang ini juga di murojaah semuanya sih, maksudnya gitu. Dan kita lihat gitu judul-judul juga kayak gitu kan,
atau kita sering-sering aja lah gitu, maksudnya lihat ke maktabah markazia gitu kan, di sana kan banyak kan gitu contoh-contoh judul tesis atau apa gitu. Misalkan apa namanya, kita lebih minatnya ke apa gitu kan yang namanya judul itu kan sahsiah kita gitu, maksudnya kayak kita lebih minatnya kemana pasti kan gitu. Tapi kayak lebih minat misalkan kalau kakak lebih ke ini gitu kan, atau nihal kah apa gitu kan, dan itu kakak telusuri semuanya kayak gitu. Udah telusuri di situ, karena kakak tuh lebih senangnya di Rosat lebih ke, maksudnya sekarang itu kan kayak lagi ininya gitu kan, maksudnya karena kakak senang sih, maksudnya ya itu tentang keagamaan gitu atau kales gitu kan. Jadi kayak kakak tuh kayaknya bakal gitu, maksudnya kalau kita sudah ini sama judul kita ya insya Allah gitu, maksudnya kayak dokter itu apa ya sesuai kita sebenarnya gitu. Kalau kitanya siap matang, kamu matang nggak ngambil judul ini, oke kayak gitu. Kalau misalkan udah yakin judulnya, maksudnya mau ngambil itu gitu, ya udah gitu maksudnya. Jadi maksud dari kakak tuh orangnya harus tanggap gitu, Harus tanggap, terus harus sering juga konsultasi. Oh, harus konsultasi. Iya, karena kadang kan kita nggak tahu ya, maksudnya standarisasi Azhar kan beda, ya, punya standarisasi sendiri gitu. Kan kayak apa namanya, menulis judul tuh, apalagi kakak akidah filsafat kan, itu harus Sih menjadi orang yang kayak gimana? Apakah sabar? Apakah Tuh. Kalau Kanima gimana? Ini kayaknya perlu klarifikasi teman dulu ya. Oke. Jadi yang saya maksud teman gitu gini, kita jangan bergantungkan semangat ke teman itu. Kalau udah S2 itu misal nih contoh, saya kalau di Lugoh atau mungkin di fikih, aku mau ngambil fikih soalnya teman-temannya di situ. Atau aku mau ngambil usul fikih soalnya dia yang tren, menantang. Aku mau ngambil mau ngambil fikih muqarrar soalnya di situ orangnya dikit, biar aku dilihat dokter. Alasan-alasan saya seperti itu tuh udah nggak berlaku di S2 menurut saya. Ini menurut pandangan pribadi saya. Jadi ketika kalian menentukan jurusan itu jangan bergantung, itu kan kebanyakan karena teman juga ya. Oh teman-teman, tapi biasanya yang saya temui orang-orang misal mau ngambil ke balaghah atau mau ngambil ke usul fikih atau fikih soalnya temannya di situ banyak kak, soalnya teman-teman aku pada ngambil itu jadi aku ngambil itu aja deh gitu. Padahal nanti ya itu di tengah jalan kita nggak tahu takdir apa yang menghadiri teman kita. Ternyata dia nikah, ternyata dia harus pulang ke Indo. Yang saya maksud itu seperti itu. Jadi awalnya kita bisa berbarengan, ternyata dia menikah. Walaupun masih di sini, fokus dia nggak cuma ke kuliah, tapi ke keluarga, mencari rezeki. Sementara kita yang mungkin yang masih single, ya udah fokus kita ke belajar aja gitu loh. Jadi mungkin teman penting ya, tapi kita jangan terlalu menggantungkan semangat ke teman gitu. Saya juga alhamdulillah masih ada kok teman gitu kan yang sampai sekarang bahkan pas saya ke penulisan S2 itu saya pernah waktu masih awal-awal nulis kan belum tahu tuh metode musyrif saya itu bagaimana harusnya. Waktu habis dibilang bahasanya jelek, gini-gini gitu kan, saya sempat tuh ngedown banget dan 2 minggu nggak mau buka laptop, buka tesis tuh nggak mau. Temen saya cuma bilang, udah nih sholat dulu 2 rakaat, kamu banyak istirahat. Dan ketika saya kesulitan dia juga nelfon saya, dia ini gitu. Jadi tetap ada teman, tapi dalam kepenulisan itu ya bisa dikatakan kita jangan menggantungkan ke mereka, karena tesis kita selesai bukan karena dia. Nah gitu loh, jadi itu dari segi misal milih jurusan, dalam menyelesaikan gitu. Misalnya temen aku pulang mau nikah, aku juga aja deh. Atau temen aku ternyata mau ke Saudi jadi mutawifah, ya udah deh aku ikut aja lah gitu. Udah capek nuntut ilmu, aku nyari uang aja. Atau jadi kayak gitu tuh, nanti godaan seperti itu tuh banyak gitu. Jadi kalau emang mau berazam di S2, ini saya bukan berarti saya kayak Kanima ini sama orang yang percaya di sini, enggak. Saya cuma ingin mengatakan ini yang saya sorot itu tentang semangat. Kalau yang mau S2 itu semangat, jangan
bergantung ke orang lain, karena kita juga nggak bisa menyalahkan orang yang akhirnya berhenti karena menikah atau harus bekerja. Emang tadinya dia udah seperti itu, keadaan memaksanya seperti itu, orang tuanya udah mengharuskan pulang, ya kayak gitu tuh ya. Jadi itu bergantung ke porsinya tuh lebih banyak ke diri sendiri, dan teman juga berpengaruh yang bisa seperti itu. Terus kalau mengenai judul, bagaimana biar maksudnya terhadap kita tuh orangnya tuh harus kayak gimana biar sampai kita tuh bisa dapat judul ini, terus biar tutur tuh kayak suka sama kita, gampang diterima. Kita tuh harus jadi manusia yang seperti apa? Sebenarnya kalau manusia itu nomor 2 kali ya, tapi kualitas judulnya kali ya. Kualitas. Iya. Dan kalau di Al-Azhar itu nanti judul itu prosesnya itu ada baroat. Ya, jadi judul kita itu belum pernah ditulis di Universitas Al-Azhar di seluruh Mesir. Minimal itu. Kalau di luar saya kurang tahu ya. Jadi nanti ada proses baroat. Kalau sekarang di Balawah di luar itu udah ada kayak markas bank data. Jadi langsung dicek, diketik, oh ternyata belum ditulis di Al-Azhar manapun. Kalau zaman saya dulu harus menyertakan surat, habis itu datang tuh ke Universitas Al-Azhar misalnya yang ada di Mansurah, yang ada di Zakozi, yang di Alexandria. Kalau judul saya belum tertulis. Nah dulu seperti itu. Kalau dulu saya karena sendiri kebetulan teman-teman barin saya. Jadi kebetulan dulu saya itu seangkatan 4 orang, ya seangkatan 4 orang. Pas tam di satu tuh mabar tuh, ya kan? Mabar. Tapi saya perempuan sendiri, 3-nya laki-laki. Yang naik cuma 2. Nah masa mau mabar berdua, ya kan? Nggak mungkin gitu. Makanya ini salah satu contoh yang kita kadang nggak boleh. Kita harus udah siap S2 dengan segala rintangan dan udah siap bahasa Arab ya seperti itu tuh. Ternyata saya berdua aja, gitu kan? Akhirnya nggak mabar itu, tapi kadang kayak saling share tahdidan, atau kalau saya nggak paham minta tolong dong ngejelasin bab ini, nanti dia pakai VN. Sebatas itu aja. Tapi mau gak mau itu kan paling cuma 1% dari 100% tuh. Nah seperti itu. Jadi nyampe situ ya tadi ya? Gak apa-apa. Ya tadi dari judul kita harus, karena tadi baroat itu saya sendiri gitu ya. Nah dulu tuh prosesnya itu pakai di grup Facebook, pakai ta'awanu. Jadi minta tolong orang-orang Mesir, kita ngirim post, minta tolong dong judul ini udah ditulis apa belum. Nanti di post itu kita ngasih ngirim duit gitu, padahal sebenarnya nggak boleh kalau ketahuan. Jadi kayak minta tolong dibaroatin, kalau ternyata belum ketulis ya udah, kalau ternyata udah ketulis ya udah kita harus cari maudhu lain, cari judul lain gitu. Dan tipsnya untuk mencari judul itu, saya dulu juga seringnya ke Maktabah Markaziyah juga ya, nyari judul-judul yang sekiranya itu yang Balawah itu yang lebih banyak diterima seperti apa sih, terus kayak disesuaikan dengan minat dan kemampuan kita. Terus kalau dulu dari salah satu senior saya disarankan, coba nih ikut sering majelis duktur, nanti ada ya namanya majelis kisem buat pengajuan judul, nanti banyak dakatir datang yang nguji kelayakan judul kita. Nah datang ke situ, karena kakak kelas saya dulu karena sering datang, habis itu waktu orang doktoral ngajung judul, ternyata judulnya ini terlalu rendah kalau untuk jurusan S3, udah jenjang S3. Akhirnya judul itu diberikan ke kakak senior saya yang S2. Wow. Nah saya dulu berharap kayak gitu, ya aku mau ini aja nampilin muka, kali aja nanti mau dikasih juga. Ternyata nggak seperti itu kalau di saya. Jadi emang ya itu, ya istifadah, ketemu dokter, itu tadi sampaikan minimal kita udah punya bayangan apa, terus dikonsultasikan. Jadi sering datang ke majelis kisem, nanti kita dokter itu akan paham, oh anak ini kayaknya ini nih semangat nih pengen cari judul, anak ini kayaknya emang ijtihad banget pengen nulis tesis gitu. Nanti dokter-dokter pasti bakal ini kok, apalagi kalau di Ulia ya, saya dulu kebetulan sendiri, teman saya yang kan hitungannya tuh bisa dikatakan dulu afidatnya cuma 2. Yang satu orang Libanon, Australia, tapi dia kebangsaannya Libanon, jadi bisa dikatakan dia orang Arab lah, ya kan? Nah yang wafidat murni Asia itu bisa dikatakan saya aja. Jadi akhirnya itu dia tuh dapat perhatian, oh ini nih si Nikmah nih dari Indonesia, dari Malang ini nih, ini punya judul apa gitu. Jadi walaupun terkadang diakhirkan, karena dokter-dokter di Azhar itu kadang juga masya Allahnya ya, beliau itu lebih mendahulukan orang-orang yang safarnya dari jauhnya, dari Luxor atau dari mana-mana yang jauh, datang untuk ngajuin judul doang, biasanya itu didahuluin. Nah sedangkan saya kan tinggal di Kairo ya, kadang biasanya diakhirin, tapi ya tetap di ini, walaupun sampai akhir itu tetap diperhatiin gitu, punya judul apa nih mah, gini-gini tetap ditanyain, terus nanti
diarahin seperti itu. Kan majelis kisum kan nggak tiap bulan ada kan. Jadi antum selalu datang gitu. Jadi kalau di saya kan kadang ada seminar, beliau tuh ngisi seminar gitu ya. Nah saya datang juga tuh, walaupun apa ya namanya, bukan buat arat maudhu, bukan untuk waktunya mengajukan judul, tapi saya datang minimal istifadah. Terus nanti kalau misal teman bukan waktunya, tapi saya punya gambaran tuh, kadang udah nanya kok, Imah ada apa? Nah saya sampai ini, dokter saya kemarin baca di gini seperti ini nih, gimana? Oh, bahkan dulu beliau bilang, yaudah nih Imah kirim lewat email saya ya, nanti saya jawab lewat email. Ya, poinnya tuh satu, kakak rajin gak malas. Tapi ya itu ya, harus istilahnya kalau walaupun datang jangan kosong lah ya, udah S2 gitu. Ini yang saya tekanin juga seperti itu. Oke, siap. Udah azan maghrib, kita langsung aja ya. Pertanyaan pertama, Nur Lutfia, silakan. Ini kak, ya. Bismillahirrahmanirrahim, langsung aja. Nah, sebelumnya terima kasih kepada moderator, Ustazah Iin, Ustazah Nikma, dan Ustazah Azza yang telah memberikan banyak sekali istifadah, terutama anak pribadi yang aslinya nggak mau lanjut S2 ke sini. Kurang yakin, alhamdulillah semakin yakin gitu. Ternyata Ulim apa di Rosat? Ulim apa ini nih, Ulim nih? Iya, dokter dua-duanya kata Kak. Ya, dan satu hal yang anu soroti juga ternyata dari kakak-kakak bukan sudah seribat, ternyata untuk menjadi alim itu nggak harus kita kayak ngikutin kuliah, bukan karena kita ngikutin kuliah atau talaki, tapi gimana kita setelah talaki, setelah kuliah itu kita introspeksi pemahaman kita gitu, terus rajin, jangan malas. Terima kasih Kak atas masukan-masukannya. Ini boleh kedua-duanya? boleh. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Mungkin yang pertama, apakah Kak di perempuan itu ada batasan-batasan, kayak misalnya batasan umur atau batasan dari keluarga dan sebagainya? Kalau emang ada, apa yang membuat Kakak kayak berat sih? Kayak untuk melanjutkan lagi gitu, terutama Kak Nikmah gitu sampai S3, Kak Azza sampai S2 atau diplom. Apa itu yang membuat Kakak yakin gitu kalau memang ada batasan-batasan? Terus yang kedua, target Kakak kira-kira di 5 tahun atau 10 tahun ke depan itu seperti apa? Mungkin gambaran buat kami dan alam target. Terima kasih. Langsung dijawab aja, silakan. Siapa nih? Boleh Kak Azza dulu. Dari A untuk Boleh. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau berbicara tentang apa namanya umur ya, umur. Bebas Emang. Iya, maksudnya ada sih yang lebih senior dari aku nggak gitu loh. nggak apa-apa. Jadi kayak apa namanya? Pasti di situ tidak mudah ya. Di perempuan itu buat apa namanya memilih ya, untuk lanjut S2 karena ya di situ hambatannya pasti dari orang tua tuh kayak ya banyak sekali gitu tuntutan di rumah gitu kan, misalnya kayak ya harus kenapa gini kenapa lanjut di sini, kenapa nggak di Indo aja, malah kayak gitu loh, maksudnya kayak banyak gitu pertanyaan gitu kan. Ya sebenarnya yang membatasi umur itu diri kita sendiri. Ya, jangan kalau kayak karena sekarang stigma loh, masyarakat itu apalagi Indonesia ya, kayak umur itu kayak dibatasi gitu loh, umur menuntut ilmu, maksudnya kayak buat perempuan. Padahal itu kan nggak ada sebenarnya, yang membatasi itu diri kita sendiri. Sedangkan di situ sudah jelas, maksudnya di situ kan, maksudnya dalam hadis juga gitu kan sudah jelas gitu. Maksudnya di umur apapun itu harus menuntut ilmu itu, kayak gitu ya. Makanya jangan sampai terpengaruh sama apa namanya omongan masyarakat, nggak apa gitu kan di Indonesia ya gitu mengenai umur, kenapa sampai sekarang belum nikah aja ya gitu kan, kok belum nikah baik gitu ya, udah segitu udah masih pengen lanjut aja gitu ya. Itu maksudnya
yang tahu kan diri kita sendiri, karena kita yang menjalani. Toh ngapain kok yang mereka yang ini gitu kan, mereka yang apa namanya sibuk gitu ya, sibuk dengan diri kita gitu. Emang nggak ada gitu ya, intinya gitu. Umur itu sebenarnya kita yang membatasi diri gitu ya. Itu Terus prospek 5 tahun ke depan. Kakak ini masa target. depan berarti ya. Kalau target kakak, wallahu a'lam bishawab ya. Maksudnya Allah lebih tahu kayak gimana nanti, gitu kan. Cuman apa namanya? Kalau nanti dikasih kesempatan, masya Allah, gitu ya. Maksudnya ini gimana nih? Karir ya. Ke depan gitu kan. Ya kalau dalam apa namanya karir itu kan yang penting kita bermanfaat ya guys, gitu ya di Indonesia. Pokoknya ya kalau tidak, setidaknya buat masyarakat kita aja dulu gitu, ya kan. Misalkan di situ dalam karir kan kalau kakak ya alhamdulillahnya ada majelis gitu kan, mungkin ya majelis di situ lebih di kualitasnya di apa namanya diperbaiki lagi, terus jadwal-jadwalnya tak apa segala macam gitu kan. Terus yang minimal di situ kayak kita punya apa namanya tempat sendiri lah untuk apa namanya mengupgrade ilmu kita gitu, kayak gitu. Entah ya minimal misalkan di musola gitu kan, entah di mana kayak pokoknya gitu. Ya jangan sampai ya maksudnya di situ ilmu yang kita dapat tuh apa namanya terbengkalai begitu saja seperti itu di Indonesia gitu. Ya kalau misalkan memang kalau S2 itu ya kalau misalkan Allah menakdirkan ya alhamdulillah gitu. Kalau misalkan ya ngajar misalkan di universitas itu kan alhamdulillah seperti itu. Silakan Kak Nima. Pertanyaannya ada batasan nggak sebagai perempuan terus lanjut di sini sampai mau S3? Jadi batasan tuh sebenarnya lebih karena tuntutan orang tua atau gimana nih? Enggak sih Kak, maksudnya Bebas. apakah dari orang tua atau masyarakat atau dari diri pribadi ketemu dan sebagainya, apakah emang perempuan tuh seterbatas itu daripada laki-laki ya? Kalau dari segi ya mungkin yang bisa dirasakan banyak teman-teman, kalau orang tua apalagi yang tahu S2 di Al-Azhar itu lama gitu ya, itu kan kadang terlalu kenapa nggak nikah dulu, ya kan? Kenapa harus S2 di Al-Azhar yang lama gitu kan? Ya pastinya ada, dan itu nggak cuma dari orang tua, biasanya orang-orang sekitar, ya kan, kayak bude, pak de, seperti Kuling, itu. paling. Ya. Nah itu sih dulu ya sempat ada kayak gitu, cuma alhamdulillah orang tua saya yang bapak itu support ketika saya memutuskan untuk S2, bapak tuh semangat gitu. Bahkan ketika awal tamhiji itu sebenarnya saya yang udah pesimis, tapi saya ingat orang tua saya bilang, bapak ibu aja ridho mah, insya Allah najah. Saya ingat, oh ya mungkin saya itu najah terus karena doa orang tua gitu loh. Jadi alhamdulillah orang tua saya support, tapi ya batasan-batasan seperti itu kayak lebih kayak ke stigma sih, kayak gitu yang terkadang membuat kita merasa terbatasi seperti itu. Dan juga salah satu gejolak saya dalam menulis dalam S2 gitu ya, mungkin nanti juga yang dirasakan oleh teman-teman, orang tua tuh udah pengennya pulang, tapi kita masih pengen ambis selesai S2, ya kan? Pasti nanti beberapa itu ada yang mengalami seperti itu, pengen S2 tapi orang tua udah nyuruh S2 aja di rumah gitu kan. Nah ini kalau saya lebih mengutip ke nasihatnya Syekh Yusri, pernah saat itu beliau ditanya ada yang mau S2 di sini tapi orang tua udah nyuruh pulang gitu kan. Nah beliau menasihati, kalau beliau sendiri menasihati anak-anak, Syekh Yusri sendiri ya menasihati anak-anaknya bahwa gelar doktor dalam pendidikan itu bukan akhir, justru itu permulaan, karena belajar itu sepanjang hayat seperti itu. Nah terkait kita melanjutkan S2 atau S3 itu lihat kembali duruf kita seperti apa. Apakah orang tua kita sudah tua renta yang mengharuskan kita pulang, atau kalau kita anak pertama kita diharuskan untuk mulai bekerja. Generasi sandwich. Ya kita harus melihat duruf kita juga ya, karena namanya menuntut ilmu itu baik, berbakti pada orang tua itu baik. Jadi kebaikan itu tidak akan saling bertabrakan
mereka pasti tidak akan saling bertolak belakang. Jadi kalau dihadapkan hal seperti itu, coba istatikol bak lagi, kalian lebih yakinnya itu di mana? Nanti kalau misal orang tua udah mau pulang aja gitu, coba kasih pemahaman dulu. Misal kalau kalian tuh pengen belajar seperti ini, kali aja orang tua yang awalnya itu tidak setuju, jadi setuju. Misal seperti itu ya. Nah, selain itu juga ya tadi lah tentang kalau orang tua seperti itu. Dan ya tadi kalau Syekh Yusri itu lebih melihat ke dzuruf kita. Jadi kita dzurufnya itu bagaimana. Dan gini ya, jangan sampai kita itu kayak ambis dengan kemauan kita menuntut ilmu, tapi orang tua kita nggak ridho. Ya kan? Ridho orang tua itu penting. Jadi pokoknya lihat dzuruf kalian bagaimana. Ya. Terus habis itu juga ini juga sebenarnya termasuk salah satu gejolak saya dulu ya pas S2 kan, orang tua kadang pengen pulang tapi itu wajib ya, kita itu berbakti pada orang tua itu wajib ya, apalagi kalau kata dokter saya dalam salah satu bukunya, kita aja kepada orang tua yang memerintahkan kita kepada kekufuran aja atau kemusyrikan aja kita harus berbuat baik, apalagi kepada orang tua yang dari kecil menyayangi kita dan mengajarkan kita kepada agama. Itu suatu kita harus berbaktinya itu lebih-lebih, ya kan? Jadi berbakti pada orang tua dan menuntut ilmu itu sama-sama baik. Itu jadi saya harus milih yang mana? Saya pernah mengalami gejolak seperti itu, tapi alhamdulillah ternyata setelah itu orang tua saya akhirnya ya legowo lah ya, walaupun ibu saya yang awalnya agak susah, tapi mungkin bapak saya yang akhirnya meyakinkan kalau Mimah mau S2. Akhirnya ibu saya support dan ibu selalu yakin insya Allah ibu mendoakan kamu insya Allah cepat. Nah jadi alhamdulillah diberikan kelancaran. Prospek ke depannya, karir? Kalau prospek ke depan, ya mungkin kalau udah S2 nanti jatuhnya ya pengennya lebih ke akademisi gitu ya. Tapi nanti kan namanya di Indonesia itu kan ya tahu sendiri lah ya cara mencari kerja, kadang orang dalam atau istilahnya lulusan dari, misal kalau mau jadi dosen gitu ya, lulusan dari kampus itu lebih diutamakan atau gimana gitu. Sebenarnya pengen ke situ, cuma nanti lebih ke ya lebih tadi yang seperti disampaikan oleh Azza, kebermanfaatannya itu bagaimana gitu. Mungkin dari ilmu yang kita dapatkan dari diri sendiri, kemudian ke keluarga kita, kepada lingkungan sekitar. Kalau mungkin khususnya saya sendiri karena sekarang sudah jadi penerjemah, mungkin nanti targetnya pengen menerjemah karya-karya betul-betul dari Azhar. Minimal itu, karena kan sekarang ini ada yang buat saya overthinking ya. Saya udah dapat minhah Azhar, tinggal dibungkus. Berarti tanggung jawab saya jadi Sufaro Azhari lebih gede nih kayaknya daripada yang nggak dapat minhah nih. Gitu, karena setiap pembukaan atau sambutan apapun tuh, kalian nanti jadi Sufaro Azhari harus menyebarkan nilai perdamaian, nilai kasih sayang, nilai moderat. Nah itu yang sudah membuat saya overthinking. Jadi mungkin sekarang saya, mungkin selain kalau zaman sekarang juga bisa ya buat terjemah-terjemah di konten di Instagram atau buat konten-konten tentang Islam moderat. Mungkin kalau nggak terjemah ya mungkin bisa dari buku atau mungkin nanti dari di sosial media seperti itu. Mungkin seperti itu sih yang sekarang lagi terbayang. Tapi yang pasti juga pengen meniti karir yang misal di akademisi atau mungkin yang lainnya gitu. Tapi yang penting bermanfaat dimanapun. Gitu. Oke, bisa menjawab ya insya Allah. Sekarang penanya kedua silakan. Jadi siapa ya? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak pada Ustazah Azza dan Ustazah Mimah atas sharing yang dibagikan dari ilmunya. Saya ada pertanyaan Ustazah. Mungkin yang pertama untuk Ustazah Mimah, karena kebetulan saya dari Bogor. Kan kalau tadi Ustazah menyampaikan banyak orang yang berbentuk poros gitu Ustazah. Nah, untuk kami yang kebetulan saya baru naik tingkat 4, mungkin apa biasanya kemampuan-kemampuan poros yang perlu dikuasai harus sampai sejauh apa biar nanti juga jomplang antara pemahaman kita dengan yang dari virus yang terus kemudian yang kedua tadi disampaikan oleh Ustazah bahwasanya memang sebaiknya melatih diri sejak masih S1. Kira-kira untuk melatih
diri seperti menulis tesis itu bagaimana nih Ustazah melatih proses melatihnya, apa saja yang harus dilatih? Karena kalau saat nulis di Abbas itu juga nulis tentang gimana aja masih susah. Jadi apa ya mahar apa yang harus dilatih mulai dari mungkin mencari idenya, terus kemudian ketika mengeksekusi ide tersebut gitu. Terus yang terakhir tadi sempat disinggung di awal memang ketika S2 di Azhar itu membutuhkan waktu yang lumayan, sedangkan kadang kalau suka dibanding-bandingkan dengan oleh keluarga hidup itu cuma 2 tahun gitu kalau di Azhar lama. Nah itu tuh apa kalau dari yang mungkin Ustazah Imam, Ustazah Azhar rasakan setelah kemudian di S2 itu kira-kira apa yang akhirnya memang itu memang wajar lama itu karena apa dan bagaimana kita menghadapi kesulitan tersebut. Ustazah langsung dijawab Ustazah Imam. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti pertanyaan pertama itu lebih ke persiapan ya buat masuk S2 gitu. Oke. Ini nanti mungkin bisa berlaku untuk semuanya. Jadi gini gambarannya, minimal kalau mau ngambil balaghah ya minimal. Kalau mau ngambil balaghah minimal itu udah paham, udah bisa bedain apa itu tasbih, apa itu majaz, apa itu kinayah. Ta'rif dari takhusus yang akan kita dalami itu kita udah di luar kepala. Itu dulu juga saya dapat nasihat dari salah satu senior bahwasanya kalau udah mau S2 itu kita ta'rif itu kita udah paham. Karena nanti di tingkat S2 kita udah nggak, ya mungkin ada ya namanya soal itu nggak mungkin langsung nakish, itu nggak mungkin. Ya ada mungkin ya, tapi nanti mesti ada ta'rif-arifi dulu. Habis itu kemudian kasih tamsil, kemudian nakish ro'ilnya siapa terkait permasalahan ini. Jadi kalau misal kita nanti di S2 masuk, sedangkan kita dasar-dasar itu belum menguasai, bagaimana kita udah belajar di S2. Dan mungkin karena di S2 itu kita lebih banyak belajar bagaimana ulama itu menghasilkan suatu pendapat. Misal Abdul Qahir mengatakan inama itu untuk makna seperti ini, atau misal tasbih tamsili, nanti Abdul Qahir bagaimana, saat Taftazani gimana, Qaswaini bagaimana, dan bagaimana Qaswaini itu bisa sampai ke sini, Taftazani bisa sampai seperti ini gimana, dalilnya seperti apa. Jadi kalau kita dasarnya aja belum paham, langsung masuk ke perdebatan, yang ada kita pusing. Jadi kita nggak punya dasar dulu, lihat orang debat nih ngomongin apa. Ya istilahnya gampangnya kayak yang disampaikan oleh Ingin tadi, minimal udah baca misal warokot, ya kan, kalau di usul fikih. Jadi ataupun kalau di fikih udah bisa bedain apa itu jual beli, apa sama riba, sama apa takrifnya. Tarik-tarik yang kayak gitu tuh udah selesai. Karena di S2 kita mempelajari cara berpikirnya ulama. Tipe soalnya juga yang saya amati kebanyakan nanti misal ada ibarat, coba nakis min hada ibarat misal, sama coba sertain pendapat kamu. Kita udah diminta untuk menyertakan pendapat, udah nggak ada bubble sheet. Ya, taruh udah dihapus Kak. Oke. Saya nggak pernah ngalamin bubble sheet nih, jadi kadang kalau ada bubble sheet nih gitu kan. Jadi itu S2 udah nggak ada bubble sheet dan tipe soalnya itu seperti itu. Bahkan ya ini S2 di Al-Azhar Tamhidi itu kan 3 jam ya. Ada kadang beberapa madah itu 15 menit itu saya cuma ngeliat soal doang. Ini bagaimana ya? Ini bagaimana ya? Gitu. Oleh kalau di lughah itu kan hafalannya pakai syair ya, dalilnya ya. Jadi kadang saya tulis dulu tuh, oh ini pakainya dalilnya ini nih. Jadi biar nggak lupa. Ini malah tips menjawab soal ya. Ya, seperti itu. Jadi kita harus paham dasar-dasar takhusus yang akan kita dalami. Dengan cara seperti apa? Nih, dengan cara sekarang di mukoror kalian di S1 ini bawahnya kan mesti ada apa? Footnote. Nah, tutur-tutur itu dari kitab itu, ya kan? Nah, kalian mulai berkenalan dengan kitab-kitab itu. Kalau misalnya ada uang, mulai beli. Nah, dulu yang salah satu buat saya agak berbangga diri sombong gitu ya. Pas S1 itu kebetulan saya ikut kajian kan dulu tuh membahas tentang kritik sastra. Saya saat itu beli kitab Asy-Syi'r wa Syu'ara. Berapa? Belinya yang murah dulu, cetakan apa sih? Cetakan apa ya? Bukan Halabi, tapi
yang murah lah ya, itu dulu cuma 10 atau berapa gitu. Nah pas saat itu di kelas belum pada punya, saya udah nenteng nih, ini mau beli di mana gitu kan, jadi kayak hilang. Jadi kalau bisa yang footnote buku-buku itu udah mulai kalian kenal tuh, oh dulu ngambilnya dari kitab ini nih, dari kitab ini nih, seperti itu. Nah kalau yang misal tadi mempelajari dasar-dasar, kalau misalnya itu minimal berarti mukoror atau kitab-kitab dasar dari di Balaghah ya apa ya, dulu Balaghah atau satu Fathul Ikhwan itu udah selesai lah ya gitu. Karena dulu saya belum selesai ya, saya rasa. Jadi kalau dulu kan kuliahnya cuma 2 hari doang. Kadang kalaupun misalnya aku nggak, karena rasa nanti kuliah aku kayak nggak paham deh. Ya udah, tapi di rumah di asrama saya harus belajar nih. Saya harus ngejar target yang saya tertinggal itu apa. Seperti itu. Paham ya yang pertanyaan nomor 1. Jadi dia harus paham dasar-dasar takhusus yang akan kita masuki. Karena kita udah masuk ranahnya ke perdebatan ulama. Jadi istilah agamanya seperti itu, kita mau lihat orang berdebat tapi nggak tahu dasarnya, ya udah kita cuma bingung doang. Gitu. Tadi pertanyaan yang kedua tentang apa? Bagaimana cara melatih diri untuk nulis tesis? Proses saya dulu juga ini sih ya, bisa dikatakan dari berjalannya waktu. Karena mungkin dulu di S1 udah pernah belajar di kajian ya, jadi udah pernah nulis makalah gitu. Tapi kalau nulis Arab itu kan susah juga. Maksudnya saya di S1 tuh bisa dikatakan sayangnya saya tuh saya nggak belajar di situ gitu. Jadi mungkin dari teman-teman mungkin bisa membiasakan dengan cara menulis, ya menulis aja gitu. Gini. Saya apa? Karena nanti nulis diary lagi. Ya enggak ya, karena dari secara khusus. bukan sih sebenarnya gini. Kalau utamanya yang saya amati kekurangan dari Wafidin itu bahasa. Pasti dikritik di bahasa termasuk saya. Dan saya rasa karena kebiasaan saya menerjemah berita, bahasa saya itu lebih terpengaruh dengan bahasa berita. Sedangkan saya jurusan Balaghah, harus bahasanya itu yang adabi. Dan itu saya sering temui kritikan dari musyrif saya, ini mah bahasanya yang adabi dong gitu. Nah, menurut saya daupnya Wafidin nih, bukan daup Masri, seperti itu. Jadi kalau bisa, kalau orang misalnya yang Balaghah atau yang Lughah ya, mulai banyak baca buku-buku bahasa Arab yang misal Toha Hussein atau misal Abbas Akot, Manfaluti, bahasa buku-buku yang seperti itu tuh. Kita harus latihan sering baca bahasa Arab. Nanti kalau kita sering baca bahasa Arab, kita udah tahu kosakata, insya Allah nulis itu juga mudah. Sebenarnya kita terkendala di bahasa tahu. Bold ya. Iya, terkendala kita tuh di bahasa. Kadang kita udah paham nih maksudnya apa. Pas mau nulis, bahasa Arabnya gimana ya? Sebenarnya lebih ke bahasa gitu. Nah, seperti itu. Jadi mungkin dilatih dengan cara kalau di Lughah dengan cara membaca bahasa Arab. Sebenarnya nggak cuma bahasa Arab ya, di jurusan lain pun seperti itu, harus sering membaca bahasa Arab. Atau mungkin kalau sering membaca itu nanti uslubnya itu insya Allah akan ke bawah kok. Seperti itu. Masuk nggak kira-kira jawabannya nih? Nah ya, jadi kalaupun menulis ya sebenarnya lebih dilatih kayak ke daya kritis aja sih, sering kita membaca. Terus kalau misal mau ikut kajian yang harus menulis itu juga nggak apa-apa, baik gitu malah. Ya, jadi sebenarnya antara kajian ini akan diulangi yang lain ya, antara kajian sama yang talaki aja. Saya rasa nggak harus semuanya merasa paling bisa gitu. Kalau bisa ikut dua-duanya malah. Karena dari talaki kita dapat ilmu dari para masyayikh. Dengan belajar menulis, ikut kajian, kita melatih daya kritis kita, cara kita menyampaikan pendapat kita. Kalau orang cuma rajin talaki doang, nggak belajar ngaji, nggak belajar menulis, nggak belajar berbicara di depan, bagaimana dia menyampaikan ilmu yang dia dapat dari masyayikh? Apa langsung bisa diterima orang tanpa belajar? Ataupun yang orang kajian aja nggak ngaji, nah dia cara bacanya gimana? Nah, Harus berdampingan ya. Harus berdampingan, jangan merasa paling enggak, aku talaki doang aja, nulisnya nanti gitu. Ya itu terserah kamu sih ya. Tapi kalau ini pendapat personal saya ya. Tapi terserah teman-teman mungkin punya pendapat lain. Kalau saya lebih berharapnya kalau bisa 2 ya 2 gitu. Kalaupun misal nggak bisa dua-duanya, mungkin di tahun 1-2 ikut talaki dulu, tingkat 3 mulai ikut masuk kajian gitu. Jadi itu dulu yang saya dapat sih dari kayak orang-orang, kan dulu kan ada ya orang yang misal talaki terus habis itu bilang ngapain sih orang belajar nulis gitu. Saya dapat dari orang nulis, nah kalau orang ngaji doang tapi nggak belajar nulis, nggak belajar menyampaikan, gimana nanti kita mendakwahkan ilmu kita? Kalau kita aja nggak belajar itu, orang nggak bisa nerima
gitu kan. Cukup? Kalau kajian tadi itu berarti maksudnya belajar menulis makalah atau Ya bisa sih, kalau di kajian kan biasanya itu kita latihan nulis, kemudian menyampaikan pendapat kita. Karena nanti di tesis itu kan harus ada apa? Kita tuh harus mengizhar syakhsiyah kita, menunjukkan kepribadian kita. Jadi namanya tesis itu yang ideal ya, itu bukan hanya menukil sana sini tanpa tanpa menampilkan kepribadian kita gimana. Misal ada banyak permasalahan, kita menukil kalau pendapatnya ulama A seperti ini, B seperti ini. Lah motif kamu apa? Apa yang kamu inginkan sampaikan? Kamu cuma nukil doang. Nah seperti itu. Kayak misalnya contohnya saya Sa'rawi nih ya. Kalau saya kemarin baca buku dari salah satu kitab ya, di Ma'rad membahas tentang Syekh Sa'rawi yang ditulis oleh Dr. Rajab Bayumi. Kenapa akhirnya Syekh Sa'rawi itu bisa diterima? Karena beliau bisa menghadirkan sesuatu yang baru. Dan beliau itu seorang mufasir yang kalau Dr. Bayumi itu menyebutkan beliau itu bukan warokun. Apa tuh warokah? Biasanya bukan cuma ngumpul dari kitab tafsir A ke B, C, udah itu orang jadi bosan. Nah seharusnya kan seorang bahis seperti itu, kita menghadirkan suatu hal yang baru. Nah itu kita daya kritis itu kan muncul karena kita diskusi sama teman. Kalau misalnya kajian, kita itu punya teman diskusi. Nah, tesis itu seperti itu, ya. Sama tadi kalau menulis itu lebih tantangan utamanya selain mungkin daya kritis ya, bahasa sih. Makanya sering membaca literatur bahasa Arab. Insya Allah nanti akan mengikut. Bisa menjawab nggak? Ya. Terus pertanyaan ketiga apa tadi? Cara menghadapi batasan itu ya? Enggak. Cara menghadapi apa? Saya aku tulis. Apa yang membuat Fajar lama? Oh iya. Ya kan? Jadi kalau ini saya bicara pengalaman saya, saya masuk 2018, 2019, Tamhidi 1 tahun. Alhamdulillah naik 2019, 2020 Corona. Awalnya saat itu teman-teman udah nggak usah pakai ujian aja dokter, kita buat bahas. Tapi dokter nggak mau, akhirnya kita ujian tapi dimundur. Nah itu udah mulai tuh ya kan, dimundurin. Dari segi nilai ternyata karena itu Corona, harusnya itu ujian itu biasanya habis Idul Fitri, ternyata mundur dari bulan Agustus, itu udah habis Idul Adha. Nilai turun itu udah bulan September atau Oktober. Ternyata saya ini termasuk yang daur 2 terus. Alhamdulillah aja. Iya, jadi tersiap-siap nih, saya nggak kayak jalan tol yang lurus daur 1 naik gitu enggak. Tapi nanti kalau ngambil dirasat kuliah, yang kuliah ya, namanya orang daur 2 itu bukan aib. Ya insya Allah bukan aib. Karena memang ya materi kita banyak dan kita daud. Setuju. Seperti itu, jadi kayak merasa aku ternyata nggak mampu nih saja kayaknya karena udah daur 2 gitu ya. Saya dulu merasa kayak gitu, tapi kayaknya wajar aja deh S2 itu daur 2 atau remedi. Nah seperti itu. Nah akhirnya lama kan. Terus habis itu dinyatakan lulus tuh bulan November daur 2. Pas mau maju, jadi gini, proses nyari judul itu kalau di Balawa sendiri nanti Azam mungkin bisa nambah ya. Setahun itu cuma 2 kali. Diulis 2 kali. 2 kali. Maksudnya 2 daur. Daur pertama Maret, April, Mei. Habis itu nanti Oktober, November, Desember. Jadi misal, nah pas saat itu nilai saya turun November, saya mau ikut Desember, daur Desember yang terakhir dari daur pertama itu, daur yang tahun terakhir lah ya, itu udah nggak bisa karena saya belum ikut seminar istilahnya. Jadi akhirnya udah turun tapi baru banget nih, belum ikut seminar, belum tahu apa-apa, masa mau majuin judul. Akhirnya udah kamu daur selanjutnya aja nih, nah udah kayak mundur kan, masuk tahun, baru bulan Maret. Nah itu pun alhamdulillah saya merasa bisa dikatakan saya agak cepet lah. Kalau ini menurut perspektif, menurut pendapat saya ya, karena dan salah satu yang mendorong saya biar cepat, karena dulu kalau di Al-Azhar di jurusan kuliah di BUUS, kalau masa habis dapat habis tamhidi belum dapat judul, minhah diputus. Baru dapat minhah kalau setelah dapat judul. Jadi saya mikirnya, kalau saya nggak dapat Maret, baru bisa ajuin Oktober, saya nanti keputus 1 tahun. Sementara saya udah alhamdulillah apa nih ya, udah nggak dapat kiriman dari orang tua, saya harus berdiri di kaki sendiri. Jadi kayaknya saya harus mengejar judul itu masuk nih bulan Maret. Nah seperti itu kan udah mundur. Dari bulan Maret, habis itu namanya majelis kisem. Habis itu nanti April, nah nanti kan masuk nih April, Mei, Juni itu ada
Idul Fitri, Idul Adha, ujian anak S1. Jadi proses judul itu dari majelis kisem. Ini kalian kayak udah pusing ya? Iya, kalian nggak ngerti. Dari majelis kisem nanti ke majelis kuliah, majelis gemaah. Jadi judul kita itu masuk biar bisa makbul itu melewati banyak majelis. Kurang lebih setengah tahun ya kak? Iya, dari saya itu kan dari Maret. Majelis jamiah itu baru September. Tuh, setengah tahun benar. Tapi sebenarnya setelah majelis kisem, habis itu majelis kuliah, kalau udah majelis kuliah aman, insya Allah nanti di gamah aman. Cuma kebanyakan dari bahis dan bahisah kalau belum gamah itu belum mau nulis. Padahal kalau dari kuliah tuh kebanyakan aman. Ya walaupun ada yang nggak aman juga, teman saya dari Indonesia juga nggak aman. Tapi yaudah deh setelah gamah, majelis jamiah, dan itu baru di bulan September. Ya gitu. Belum nanti hambatannya juga. Sebenarnya saya tuh bisa selesai cepat, bisa dikatakan banyak keberuntungan ya. Dari yang judul alhamdulillah tuh agak cepat. Karena kalau saya lihat ke teman-teman saya yang bilang ada kalau di yang cepat dari saya, tapi ada juga yang lebih lama apa kira-kira? Alhamdulillah saya dapat musyrif juga yang cepat gitu. Walaupun di awal-awal beliau itu saya agak lama gitu ya. Tapi nah ini juga tipsnya ya, biar nanti bagaimana musyrif itu akhirnya melirik kita gitu ya. Kalau saya dulu setiap beliau ada di munakosyah, saya hadir. Oh ini anak aku nih. Gitu. Awal-awal nggak dikenal. Tapi lama-lama kan nanti kita mengenalkan diri, dokter kemarin saya datang nih, atau dokter ini saya di mana. Akhirnya lama-lama dikenal nih. Oh iya, Miko gimana tesis kamu? Gitu. Jadi walaupun kita sebenarnya nggak ada urusan hari itu untuk setor tesis gitu kan, tapi kan kita datang ke munakosyah juga wajib, lebih ke mewajibkan diri sendiri sih. Dan sebenarnya kalau di Balaka juga wajib sih, minimal 10 kali. Tapi ya itu, selain itu harus istifadah kan, kita niatkan istifadah aja. Oh hitung-hitung juga sebenarnya doktorah kita nanti sering, kita akan paham kok kalau sering datang ke munakosyah itu, oh doktorah musyrif aku tuh ternyata maunya yang seperti ini nih. Seperti kalau musyrif saya itu nggak mau di mukadimah itu bertele-tele. Jadi misal kalau di mukadimah itu harus masuk ke tema yang mau bahas itu apa. Misal bahas tadi khutbah Hasan Basri, langsung disebutin khutbah Hasan Basri itu kenapa kamu milih Hasan Basri. Nggak disebutin dulu misal innal balaghata atau khutbah itu termasuk gini, enggak, tapi langsung masuk ke inti. Oh saya itu tahu ya juga dari karena saya datang ke munakosyah itu. Oh ternyata doktorah itu maunya di bab kedua seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, selain yang lama karena bisa dikatakan yang buat lama itu ijroat ya. Dan yang kedua ya diri pribadi sih. Karena dulu saya merasa saya tuh belum merasa pantas untuk nulis tesis. Jadi saya maksa harus menghafalkan berapa kitab dulu. Saya nanya dokter, selama nunggu muafaqah saya baca kitab apa nih? Oh coba baca kitab ini. Akhirnya saya punya target, baca semua dulu baru nulis. Terus saya disentil sama salah satu senior saya, kalau kamu baca terus, kapan nulisnya? Mending dimulai nulis, tapi sambil baca. Nanti kalau udah baca, mesti bakal nemu deh. Mesti kalau kamu baca ternyata yang depan itu ada yang perlu dikoreksi, balik lagi kok. Dan itu juga yang disampaikan oleh musyrif saya. Jadi kadang beliau pas di awal-awal emang dididik banget. Pokoknya belum boleh maju sampai udah sesuai dengan manhaj beliau. Akhirnya setelah sesuai dengan manhaj itu, beliau kalau udah yaudah nih lanjut aja ke khutbah selanjutnya. Tapi jangan pernah lupa untuk koreksi yang sebelumnya. Dan jangan pernah lupa untuk membaca. Ya, lama banget ya, terlalu nyaman ini. Banyak banget pengal. Nah seperti itu bisa enggak? Jadi lebih ke ijroat sih dan diri sendiri. Kalau Kak Zee gimana? Cepet mau nambahin? Dalam penulisan apa yang perlu disiapkan untuk S2? Persiapan buat S2 dari segala segi. Dari segala segi. Itu kayak keilmuan Sebelum daftar S2 aku belum tahu seperti itu. Tentunya siap secara keilmuan. Dan mungkin juga lebih ke mental juga ya, karena nanti banyak hal-hal tidak terduga itu terjadi. Kayak tadi yang harusnya saya nggak tahu ternyata kalau belum dapat judul kita diputus, ya kan? Ya walaupun nanti sebenarnya dulu saya mengalami menghadapi masa itu dengan marah-marah, ya kan? Tapi sekarang udah bisa dapat hikmahnya. Gitu. Mungkin dulu kalau minha saya nggak diputus, saya nggak akan
saya nggak akan jungkir balik cari judul hampir tiap hari ke maktabah. Karena saya merasa aman, oh pasti dapat nih, apa yang harus saya perjuangkan lebih kalau dapat judul doang nanti insya Allah dapat kok gitu. Tapi karena faktor finansial itu juga akhirnya yang mendorong saya gitu. Jadi kesiapan mental itu tuh, jadi nanti ada beberapa hal yang terjadi dan itu harus kita hadapi. Itu sih kalau mental dan persiapan keilmuan tadi, menyiapkannya dasar-dasar. Kalau misalnya ini kalau kita merasa insecure dengan yang ketertinggalan, itu kalau kita sekarang kita siapin itu masih nggak ada kata terlambat kata itu tuh terlambat dikit tapi nggak ada sia-sia dari orang yang memulai asal konsisten dan istiqomah itu ya masuk ya. Terus kemudian kalau apa tadi meyakinkan ya untuk terakhir ya maksudnya meyakinkan ini kan buat S2 kan karena kalau nggak tahu ya ini alasannya masuk atau enggak, karena saya itu ngambil S2 juga karena masih merasa bodoh. Saya lebih kayak melihat diri saya sih. Jadi kayaknya saya sayang aja sih udah S1 di sini belum S2, terus saya masih merasa butuh ilmu. Dan salah satu juga yang tadi sarannya Syekh Yusri juga karena apa namanya pendidikan itu jenjang doktoral itu baru baru permulaan karena belajar itu sepanjang hidup gitu kan. Dan saya merasa pentingnya dari belajar walaupun nanti kita nggak bisa mengatakan ya pendidikan itu akan menjamin kesuksesan dari karir, kita jangan seperti itu, tapi setidaknya ketika kita berilmu kita menjadi orang yang bijak dan arif. Kita tidak akan mudah menghakimi orang. Kita nggak akan kalau zaman sekarang tuh nggak asal bunyi lah. Ketika menghadapi fenomena atau melihat sesuatu itu nggak langsung menghakimi, nggak langsung fanatik dengan satu pendapat aja. Tapi karena kita punya keilmuan yang luas yang kita dapatkan dari pendidikan itu, kita menjadi orang yang arif, orang yang bijak, orang yang bisa menghargai pendapat orang lain. Dan itu kan yang seperti yang diharapkan oleh Al-Azhar kan, kita nggak boleh mudah menghakimi, kita harus bisa merangkul orang lain, kita punya pemikiran yang terbuka, yang modern. Itu salah satu yang akhirnya meyakini saya untuk belajar. Dan ketika selesai S2 juga saya merasa kok ternyata tes aku cuma gitu ya, aku merasa belum apa-apa gitu. Ada yang merasa seperti itu nih. Terus akhirnya kayaknya mungkin belajar penting nih S3. Nanti mungkin S3 akan masih merasa kurang gitu. Nah itulah hakikat belajar itu sepanjang hidup itu seperti itu. Langsung merasa lebih Menjawab gak kira-kira? Itu motivasinya nggak tahu ya bisa menjawab apa enggak ya, tapi alasan saya dulu seperti itu karena saya belum siap dan saya merasa yaitu biar habit belajar saya untuk seumur hidup itu terbentuk. Saya rasa karena saya merasa kadang diri saya itu bisa maju kalau karena ada paksaan atau sistem. Dan dengan pendidikan kita diharuskan membaca kitab ini, kamu harus selesai targetnya sekian tahun. Nah itu nanti habit itu terbentuk dari kebiasaan. Nah kebiasaan itu mungkin dari saya ikut dengan menyelesaikan jenjang pendidikan saya. Terus ini pertanyaan itu gimana cara cegah atau mungkin kata motivasi dari cegah tentang kekhawatiran kita terhadap orang tua kita gitu, yang kayak siapa nanti mereka gitu, sedangkan kita kayak masih sebelah itu kan lama di SH gitu. Sama Allah. Tapi ya kita pastinya minta restu sih. Kita mungkin bisa ngomong dari hati ke hati bagaimana orang tua itu restu atau enggak. Yang pasti itu ya hal yang baik itu tidak akan bertentangan. Jadi istiqomah lagi kamu lebih condong kemana seperti itu. Dan kalau untuk meyakinkan ya insya Allah selama kita di sini baik, orang tua kita di sana juga insya Allah baik aja gitu. Ya pastinya gini ya. Sekarang kan zaman udah modern. Ya kalau bisa minimal seminggu sekali kita menelpon, kita menanyakan kabar. Bisa kok dengan perhatian seperti itu. Dan yakin aja sih, gitu. Jangan galau-galau kangen rumah, kayaknya udah nggak musim ya. Kangen rumah, kangen orang tua. Ya sesekali harus, tapi nggak sampai nangis-nangis kayak seperti itu kan enggak. Menjawab nggak kira-kira? Oke. Saya tambahan dari Kak Azah. Penyesalan anak pas S2 itu salah satunya kenapa gitu. Dulu itu nggak banyak baca kitab sendiri di rumah gitu. Karena
memang beda ya talaki sama baca kitab sendiri, beneran beda banget. Karena kalau baca kitab sendiri itu kayak kayak ini tuh hasil ilmu kita ya selama ini kayak gitu kan. Kalau talaki kan dia bentuknya kayak daras gitu, kayak jiping gitu kan, kayak kita tuh menerima aja gitu kan dari dokter gitu kan, dari materi iya gitu. Jadi kayak kok segini gitu misalkan. Kalau baca kitab tuh benar kayak ngerasa bener ya kayak gitu loh, paham dari misalkan bab ini bab apa gitu, misalkan kalau di tauhid itu misalkan bab ilahiyat gitu, kok misalkan baca mawaqif memang agak sulit ya. Baca mawaqif itu kan dia bahasa-bahasa yang beneran tinggi gitu kan, ini kayak lah kok ternyata keilmuannya cuma segini ya, secetek ini ya kayak gitu, masa ya gitu selama ini berarti ya itu gitu, maksudnya kayak kurang nih gitu kan buat belajar lagi gitu, belajar belajar kitab secara mandirinya gitu, kurang di rumah kayak gitu ya gitu. Terus salah satunya juga judul gitu, sebenarnya apa ya, apalagi Al-Azhar itu kan dia tiap hari kan ada koran, bukan koran, majalah-majalah ya. Nah itu sebenarnya itu diperuntukkan buat wafidin itu bener-bener gitu, sampai ya saking apanya Al-Azhar tuh kayak ini loh gitu, maksudnya Azhar tuh kayak masih banyak persediaan gitu, masih banyak kitab atau apa gitu, segitu sampai gratis gitu kan buat dibaca gitu kan, atau segala macam ya, kayak koran-koran juga itu kayak ya sampai segitunya gitu nyediain kita gitu buat ya ini loh gitu, maksudnya kan kalau misalkan di Al-Azhar itu kan misalkan di koran itu kan tema utamanya apa gitu kan, misalkan tentang tahun baru gitu, atau misalkan tentang Maulid Nabi kayak gitu kan, kayak itu kayak memantik kita gitu sebagai wafid itu, ini Azhar tuh gitu, maksudnya kayak kita harus banyak baca gitu, jadi kayak baca nggak cuma kita gitu kan, misalkan apa gitu yang sekarang atau apa segala macam gitu, kayak permasalahan gitu yang mengangkat di zaman sekarang atau apa segala macam itu harus dibaca sih, harus banyak baca. Terus apalagi tadi bagaimana cara misalnya kayak meredam kekhawatiran kita dengan jauh dari orang tua. Apalagi kita yang perempuan S2 di sini gitu, biar kita nggak khawatir atau orang tuanya nggak khawatir. Kalau posisi Anda di sini lebih ke Andanya sih, kayak dari orang tua Anda tuh udah nggak apa-apa ya, jadi aja S2 gitu, tapi kayak di Anda tuh masih banyak khawatirnya gitu. Menenangkan, itminan gitu ya, orang tua biar tenang ya anaknya di sini seperti ini gitu ya. Sebenarnya orang tua memang pasti bahasanya ya, walaupun kita dewasa apapun kayak orang tua masih ada sih khawatir-khawatirnya ya gitu. Gimana caranya, dan itu memang benar-benar harus ditenangin sih orang tua kayak gitu, kayak harus benar-benar rutin kayak gitu. Misalkan emang orang tua kalau misalkan kita nggak rutin ngasih kabar itu pasti kayak bertanya-tanya dong, anak saya di sana baik-baik apa enggak gitu kan, atau segala macam gitu. Jadi kayak harus rutin ngasih kabar, terus ngeyakinin orang tua lagi di sini kayak kita tuh di sini baik-baik aja koma gitu, misalkan mak misalnya mak di sini baik-baik aja mak gitu, di sini kita kasih, kalau misalkan kita pergi misalkan lagi belajar gitu, foto aja pap gitu, pap ke orang tua biar mereka tuh oh iya anak aku lagi belajar loh gitu kan, biar tambah tenang gitu orang tua tuh oh gitu di sini gitu, apalagi udah dewasa gitu kan gitu, pasti tahu aja gitu apa oh ya tadi habis kayak gini mah gitu, habis kayak gini kayak gitu, biar mereka tuh kayak oh iya kayak gitu. Emang untuk membuat orang tua itu kayak percaya kita emang agak sulit. Kalau misalkan apalagi orang yang dulunya nggak pernah mondok ya gitu. Kalau orang yang mondok pasti kayak
oh udah biasa jauh gitu, sampai gitu. Ini kalau misalkan orang yang ini emang harus benar-benar dikasih benar-benar diyakin terus, apalagi kalau orang tuanya udah ya tua gitu kan di rumahnya gitu, ya jangan sampai lah sampai lupa, ya Allah harus dijelasin kayak gitu, harus diyakinin terus kayak gitu. Kalau boleh menambahkan, minimal pulang dulu, lihat keadaan orang tua itu kayak gimana. Kadang kita nggak tahu orang tua tuh cerita A, sebenarnya di belakangnya tuh ada B, C, D sampai Z. Menurut saya pulang dulu, lihat keadaan orang tua, sekitar tetangga-tetangga bilang apa tentang orang tua. Aduh sedih jadinya. Maksudnya kan kita nggak tahu ya, orang tua kan kadang memendam. Iya, kadang memendam, kadang misalnya ada kejadian A, itu nggak pernah cerita ke kita. Kejadian yang sebenarnya itu mungkin kayak sedih banget, dan itu nggak akan orang tua ceritain ke anak, karena nggak pengen anak kita di sini jauh dari orang tua, nggak pengen dong kita ngerasain susahnya juga. Minimal pulang, tahu keadaan, lihat wake di lingkungannya kayak gimana, di situ bakal ada jawaban. Itu pengalaman saya sendiri kayak gitu. Kenapa bisa sampai yakin ke sini, balik lagi, lanjut lagi, karena lihat keadaan orang tua, dan orang tua bisa percaya, oh kalau di sini emang sekolah dan mereka baik-baik aja. Itu mungkin bisa menambahkan. Ya mungkin aku juga begitu ya. Mungkin emang ketakutan kita sebagai pelajar itu ini ya, orang tua kita pergi selamanya. Jadi makanya saya tuh kadang merasa sedih banget, ikut sedih ketika teman itu kehilangan orang tuanya. Beda kalau kehilangan paman, nenek, ya sedih, tapi porsinya tuh beda. Makanya kita sebagai penuntut ilmu sebenarnya harus siap dengan resiko ini. Jadi kalau merasa melihat kepribadian, misalnya lagi staf kolbak lagi, kalau misal kira-kira takdir yang paling berat ini menimpa saya, siap atau enggak? Ini mungkin bisa berlaku semua ya. Tapi juga sama ini tadi, saya juga waktu awal mau S2 itu saya pulang dulu. Saya melihat orang tua bagaimana, terus saya nggak ingin waktu tambiring itu saya tuh merasa kangen-kangenan pengen pulang, yang mengganggu konsen saya ataupun orang tua. Jadi selesai ujian tingkat 4 saya itu pulang, sampai di sini langsung wisuda, terus langsung tambiring, ngajuin judul, baru saya pulang setelah dapat judul lagi. Ini juga alasan yang membuat saya pindah ke Ulum, karena pengen mempercepat umur. Melihat orang tua, maksudnya orang tua tuh kita tanpa ini ya, tanpa menghilangkan ya, pasti orang tua pengen kita di rumah. Apalagi kayak ya keadaan saya sekarang, ya begitulah. Maksudnya harusnya kita tuh udah di rumah gitu. Apalagi orang tua saya termasuk generasi umur 50-an mau 50-an, jadi kan kayak pengen anak-anak itu jadi generasi sandwich gitu. Bisa dipahami ya maksudnya apa? Ya maksudnya kan makanya dari situ kayaknya, padahal saya udah ikut muhadoroh, udah tahu dokternya manhajnya begini udah suka banget, tapi akhirnya padahal saya juga ikut ujian dan nilainya lumayan bagus gitu, jayid, makbul masih lumayan ya kayak yang daripada nggak sama sekali. Tapi akhirnya kayak udah mantap aja pindah ke Ulum. Dan itu salah satunya karena pengen mempercepat waktu. Walaupun orang tua kita kayak oke, lanjut aja, ikhlas gitu. Tapi sebenarnya di balik itu kayak apalagi belum lagi obrolan pertanyaan tetangga, ini gimana segala macam yang nggak tahu keadaan kita kayak gimana, itu mesti bikin mereka khawatir. Mungkin bisa menambahkan ya. Terima kasih ya, udah nggak ada pertanyaan kan? Nanti bisa DM boleh tuh. IG-nya apa namanya kak? Aduh masa promosi? Ini Mas Zaidia langsung ada. Sama Kaza juga. Instagramku pernah di blog. Oh. Gara-gara apa? Berarti kalau ketemu langsung aja. Itu share. Terus habis itu jadinya kayak Belum juga. Bisa langsung tanya kalau misalnya ketemu di Sabi. Facebook aja, Facebook. Ini kayak orang. Mas ini padanya pada Iya maksudnya. Tidak sabar. Ya kalau ketemu disapa, jangan lupa. Terima kasih untuk Manhaj Ilmu yang udah mewadahi ya kakak-kakak inspiratif kita, mengeluarkan semua informasinya buat kita ya, memberi kita semangat, menguatkan tekad, memberi kayak chargeran baterai biar terus semangat sekolah di sini, terus menambah ilmu di sini. Semoga
semua yang Kak Azza dan Kak Nikmat cerita bisa menjadi amal jariah buat kakak-kakak semuanya, dan kita semua juga mendapat keberkahan dari apa semua yang nasihat-nasihat dan tips-tips yang kakak berdua udah kasih ke kita semuanya. Terima kasih semuanya, dan saya pribadi sebagai moderator